Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sekali lagi waktu Jerman, selamat siang waktu Indonesia. Selamat datang teman-teman di kelas minggu ke-9 Geodesi Kelautan. Di hari ini kita akan membahas bagian 2 dari dasar satelit altimetri yang fokusnya ke adalah sea level change atau perubahan muka air laut, ekstrim, dan coastal challenges. Di hari ini akan ada beberapa materi yang saya akan berikan beserta dengan beberapa laboratorium atau istilahnya adalah penjelasan singkat hands-on langsung di beberapa aplikasi, khususnya aplikasi yang berbasis web. Tapi sebelum kita lanjut, sedikit catatan seperti yang tadi saya sampaikan, mulai pekan ini saya insya Allah akan rutin untuk mengunggah video kuliah kita di YouTube, jadi tanpa harus kalian rekam, insya Allah akan saya rekam karena laptop kantor saya sudah kembali dan sudah bisa saya pakai lagi. Nanti kalau ternyata ada yang berkeberatan untuk direkam, disampaikan saja ya. Oh. Oh gitu. Kita lanjut, teman-teman. Hmm. Sebelum ke materinya, saya mau ngasih sedikit catatan singkat tentang pekan 1 sampai pekan 8 kemarin. Yang pertama adalah nilai UTS dan rekapitulasi untuk semuanya masih dalam proses. Tugas 1 dan tugas 4 seperti yang sudah kalian bisa cek di e-learning masing-masing. Itu sudah saya nilai, sehingga tinggal nanti mengumpulkan atau mengerjakan soal UTS-nya saja. Tapi tidak cuma itu, saya juga harus melakukan pengecekan terhadap keaktifan, karena rencana saya nanti sesuai dengan kesepakatan kita di kontrak kuliah, keaktifan itu akan menjadi nilai tambah ke dalam nilai yang ada di tugas khusus nanti saya masukkan di total nilai sebelum UTS. Selanjutnya ada sedikit spoiler bahwa insya Allah akan ada tugas 5 di pekan ini di akhir slide. Jadi siap-siap untuk tugas tersebut dan masih ada 3 hal lagi yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya kepada Mbak Ketua kelas ya, Mbak Ocha atau Mbak Rosa yang selama ini support saya terus untuk selalu mengisi di Siakat dengan cukup cepat dan cukup baik. Jadinya materi itu langsung selalu tertulis, bahkan tidak cuma sesuai dengan apa yang saya tuliskan di Siakat, tapi betul-betul lengkap sekali dan itu saya sangat mengapresiasi. Untuk minggu ke-9 sudah saya tulis di absen, nanti selesai kelas Mbak Rosa tinggal menambahkan seperti biasa di siakatnya. Poin kedua, teman-teman, seperti biasa sebagai usaha untuk memperbaiki kuliah kita begitu ya, agar kuliah kita selalu berkembang, selalu menjadi yang lebih baik dan juga mendapatkan input perbaikan terus-menerus seperti yang disampaikan oleh salah satu dosen saya dari ITB, pendidikan sepanjang hayat lah istilahnya, maka saya berikan ke Anda kesempatan untuk memberikan review singkat tentang UTS kemarin. Mari langsung kalau ada yang mau menyampaikan pendapatnya, apakah soal UTS kemarin waktunya cukup, apakah soal UTS kemarin sebetulnya butuh kalkulator, dan apa sih yang sebetulnya bisa diimprove dari UTS kemarin itu. Silakan teman-teman. Oh. Ah. Oh. Oh. Ah. Oh. Oh. Tidak ada? Apakah waktunya cukup? Apakah butuh kalkulator? Dan apa sih yang sekiranya bisa diimprove dari UTS kemarin? Silakan. Saya masih berikan kesempatan bagi yang ingin memberikan komentar. Waktunya kurang, Pak. Ya, kalau menurut Mbak Rosa, untuk waktu 100 menit itu yang pas berapa, Mbak? Karena karena soalnya banyak, Pak. Jadi kayak perlu Hmm. baca, perlu waktu buat baca sama kebanyakan anaknya, Pak. Soal satu soal Ya, ada anak gitu, Pak.
Berarti Oh, kalau kayak dengan jumlah anak yang tadi banyak itu 100 menit kira-kira kalau menurut Mbak Rosa pas untuk berapa soal? 4, 5, 6, kan soal kemarin 7 ya. Nah, kalau gimana? Silakan. kalau menurut saya di 4 atau 5 sih, Pak. Soalnya kebanyakan juga beberapa orang yang nggak keisi gitu, Pak, karena waktu. Memang, memang dari yang catatan yang saya lihat memang ada beberapa yang tidak terisi gara-gara waktu. Oke, terima kasih. Untuk waktu, ternyata ada komentar bahwa mungkin bisa dirasa kurang banyak atau malah kelebihan soalnya. Selanjutnya, kemarin ada yang menyampaikan butuh kalkulator. Apakah yang lain juga setuju bahwa butuh kalkulator karena angka yang kemarin saya tulis atau yang saya minta itu cukup mudah sebetulnya untuk dikerjakan langsung ya, karena hanya 3 angka di belakang koma dan utuh angkanya, alias tidak terlalu banyak sebetulnya. Kalau ada yang merasa butuh kalkulator bisa disampaikan saja. Dan terakhir, kalau ada yang masih ingin menyampaikan apa sih yang bisa diperbaiki dari pelaksanaan UTS kemarin, khususnya bagi teman-teman yang pertama kali merasakan soalnya jawabannya diunggah di e-learning dan mengalami masalah akan itu bisa disampaikan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, berarti saya sekarang minta kontribusi aktif teman-teman untuk mengisi, iya bukan dada saya, nggak ada. Untuk mengisi exit survey atau komen-komen Anda daripada kuliah pekan kelima sampai pekan ketujuh. QR code-nya ada di bagian kanan atas. Link Partisify-nya saya kirim juga melalui chat sebentar. Iya. Nah, karena kelas ini kelasnya kecil, jadi saya langsung buka Partisify-nya, teman-teman, agar teman-teman bisa langsung mengisi. Ini belum dipublish. Sorry. Perasaan sudah saya ganti kok. Belum keganti. Sebentar ya, teman-teman. Tadi itu sudah saya ganti harusnya. Kenapa jadi tidak terganti? Ternyata tidak terganti. Wait, teman-teman. Iya. Oh, oh. Iya. Ingat saya sudah ganti kok jadi tidak keganti ya. Sebentar, sebentar. Apa saya salah mengisinya? Oh, enggak kok. Saya sudah mengganti. Nah, ini ternyata ada yang belum keganti. Sebentar, teman-teman ya. Kayaknya gara-gara saya tidak klik save sepertinya. Jadi, bentar ya. Oke. Langsung teman-teman, mari kita buka. Maksudnya silahkan Anda masuk ke Partisify-nya dan langsung bisa mengisi. Ini saya present. Karena isi kelasnya sedikit ya, jadi tidak apa-apa langsung saya buka aja. Silahkan, silahkan bagi yang mau mengisi secara langsung bisa langsung ambil materinya di kiri itu atau bisa scan QR code-nya dan langsung bisa diisi. Terang saja isiannya bersifat apa namanya? Anonim, teman-teman. Bye bye, Mama. Belum ada yang mengisi.
Silakan teman-teman. Oh, ini salah pertanyaannya, pertanyaan nomor 6. Gimana sih? Harusnya pertanyaan satu dulu. Nah, oh, ternyata belum ada yang mengisi juga. Silakan teman-teman ditunggu. Kenapa saya berharap kalian semua bisa mengisi secara langsung karena selain kelasnya kecil, ini adalah cara saya untuk memberikan peluang bagi kalian apabila kalian ingin menyampaikan komentar-komentar dan kritik saran dari kuliah kita. Karena menurut saya itu bagian yang tidak terpisahkan dari eh, perbaikan yang terus-menerus kita bisa lakukan gitu teman-teman ya. Dengan harapan utama yaitu membuat perkuliahan ini akan selalu menjadi berusaha lebih baik dari waktu ke waktu. Oleh karena itu saya harap sekali kesediaan kalian untuk mengisi mengisi exit survei. Remote-nya mana ya? Kan dulu kandas nih kefundan. Sambil mengisi sebentar ya teman-teman. Ya, bisa langsung dilanjutkan teman-teman ke informasi berikutnya. Terima kasih atas pengisiannya. Nah, lalu langsung di halaman 2 juga bisa langsung diisi. Halaman 2 adalah seru atau tidak kelasnya selama pekan kelima sampai pekan ketujuh. Lalu selanjutnya lagi, apa tiga kata kunci yang Anda ingat dari pekan 5 sampai pekan ketujuh, teman-teman? Ingat, pekan kelima sampai pekan ketujuh itu saya fokus ke positioning di laut, positioning di dasar laut, dan juga altimetri bagian satu. Selanjutnya, kalau dikira ada yang penjelasannya masih bingung, silahkan nanti bisa disampaikan agar mungkin nanti akan saya ulangi lagi di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya pula kesan pesannya, dan terakhir kritik dan sarannya. Nah, untuk yang tiap pertemuan materi di record, Alhamdulillah mulai pekan ini saya akan rutin record dan akan saya unggah langsung di YouTube saya. Sekali lagi tolong diisi ya teman-teman, bagi yang belum mengisi, semuanya boleh kok mengisi tanpa perlu takut dipersekusi karena isiannya adalah bersifat anonim. Sembari mengisi, mulai. Mari kita mulai masuk ke kelas kita ya, secara pelan-pelan. Tadi sudah saya sampaikan catatan pekan 1 sampai catatan pekan ke-8, dan tadi ada input dari Mbak Rosa selaku ketua kelas bahwa waktu untuk UTS-nya kemarin kurang. Jadi either soalnya yang dikurangi jumlahnya atau waktunya yang ditambah agar nantinya antara waktu dan kebutuhan soalnya itu sinkron atau pas. Itu nanti akan saya pertimbangkan.
untuk bagian UAS di akhir semester ini. Nah, tapi teman-teman, mari kita mulai secara substansi apa saja yang sebetulnya sudah kita pelajari khususnya di pekan 7 2 minggu lalu yang mungkin saja karena terlalu lama membuat kalian lupa. Yang pertama adalah di pekan ketujuh kita belajar tentang sebuah konsep pengamatan satelit, khususnya geodesi kelautan, teman-teman, yang bernama altimetri. Altimetri itu sangat penting dalam proses atau dalam rangka untuk mendapatkan tinggi muka laut dan kenaikannya. Tidak cuma di satu titik, tapi secara global atau di seluruh dunia. Mulai dari tahun 1993. Sebetulnya, saya sudah jelaskan kemarin, altimetri itu dimulai dari tahun 1973. Tetapi saat itu masih eksperimental dan mulai bersifat operasional itu mulai tahun 1993 sampai hari ini. Altimetri itu bukan hanya satu misi, tapi koleksi misi, alias gabungan dari banyak misi yang tujuannya sama, pola pengamatannya juga selalu sama, yaitu mendapatkan tinggi muka laut menggunakan apa? Menggunakan perbedaan jarak antara tinggi orbit satelitnya dengan berapa jauh pantulan yang dilakukan oleh gelombang elektromagnetik yang dipancarkan si satelit tersebut. Jadi intinya si satelit ini memancarkan gelombang elektromagnetik ke permukaan bumi, dalam hal ini adalah permukaan laut. Setelah sampai di permukaannya dia dipantulkan dan nanti akan dapat nilai ketinggian atau selisih jarak antara satelit ke permukaan yang memantul tadi. Dan apabila kita punya informasi koordinat daripada satelit terhadap elipsoid, maka kita bisa tinggal kurangi nilai tinggi tersebut dengan nilai pantulan yang tadi didapatkan. Disisakanlah tinggi atau selisih antara elipsoid menuju ke muka laut tersebut. Itu yang disebut sebagai tinggi muka laut atau sea surface height. Dan di zaman sekarang tidak hanya bisa dilakukan pengamatannya di dalam laut atau di laut saja, tapi juga di perairan daratan seperti danau, seperti sungai, seperti embung, seperti waduk. Kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa ternyata altimetri itu punya kesalahan atau punya error yang harus dikoreksi. Ada berapa jenis error? Errornya secara umum bisa kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah orbit error, yang kedua adalah instrumental error. Ada orang yang bilang bisa digabung orbit error dan instrumental error ini. Lalu yang ketiga ada atmosphere error yang terjadi gara-gara perubahan pergerakan daripada gelombang elektromagnetiknya selama berjalan dari satelit ke bumi dan dari bumi ke satelit lagi. Dan terakhir ada efek atau kesalahan yang disebut sebagai kesalahan geofisik yang merupakan interaksi antara gelombang elektromagnetik itu di permukaan lautnya. Kesemuanya ini harus dikoreksi teman-teman agar nilai yang didapatkan oleh satelit altimetri yaitu SSH itu bernilai baik dan presisi. Satu catatan, kemarin sudah saya sampaikan, sekarang akan saya sampaikan lagi. Altimetri itu bentuknya bukan gambar. Altimetri itu bentuknya titik. Nanti akan saya demonstrasikan bentuk altimetri nyata itu seperti apa. Nah, satu titik itu di altimetri mewakili radius atau lingkaran sekian kilometer. Artinya, semakin dekat ke pantai, maka lingkarannya nanti tidak cuma berisi laut, tetapi juga berisi darat. Dan ingat, altimetri itu menggunakan pedoman pengamatan yang berfokus hanya di laut saja. Ketika dia mulai keganggu sama daratan, maka pemrosesannya biasanya akan gagal. Oleh karena itu, biasanya altimetri akan memiliki ketelitian yang buruk semakin dekat ke daratan.
yang disebut sebagai coastal problem atau masalah di pesisir. Itu yang kemarin kita ceritakan atau yang kemarin kita jelaskan. Selain SSH, kemarin saya juga menjelaskan ada sebuah parameter yang disebut sebagai MSS, yaitu mean sea surface, yang dia merupakan hasil rata-rata antara SSH1 dengan SSH waktu lainnya untuk sepanjang sekian tahun, sepanjang sekian puluh tahun. MSS ini mewakili muka air laut rata-rata. Kalau mungkin bagi teman-teman geomatika yang belum kenal satelit altimetri sebelumnya, MSS itu berhimpit teorinya adalah dengan MSL. Teman-teman kelautan juga mungkin kenalnya adalah MSL, Mean Sea Level. Tapi ini disebut Mean Sea Surface karena tidak cuma satu titik, tetapi banyak titik dan bisa jadi antara satu titik dengan titik lainnya, nilai rata-ratanya itu tidak rata. Makanya bentuknya adalah permukaan, bukan level atau permukaan yang datar. Tidak begitu. Nah, hasil daripada SSH dikurangi MSS itu disebut sebagai sea level anomali atau SLA yang nantinya bisa digunakan untuk khususnya bagi teman-teman kelautan menghitung arus laut. Bukan arus di atas permukaan laut, tapi arus di bawah permukaan laut. Karena asumsinya ketika ada perbedaan ketinggian, maka air akan berjalan dari yang tinggi ke yang rendah, berarti akan ada pergerakan, berarti akan ada arus yang mengalir dari ketinggian yang ada di atas ini ke ketinggian yang ada di bawah. Dan terakhir, di pekan ketujuh kemarin, saya tutup materinya dengan menyampaikan bahwa ada beberapa metode-metode baru daripada pengamatan altimetri, yaitu menggunakan SAR dan menggunakan metode satelit yang namanya SWOT, yang memungkinkan sekarang tidak lagi ketelitiannya atau resolusinya adalah kilometer, tetapi memungkinkannya sampai ke tingkat ratusan meter atau bahkan puluhan meter saja. Sayangnya kalau di Indonesia, setahu saya, pihak-pihak yang mencoba untuk mengutilisasi altimetri, khususnya yang bagian-bagian new possibility ini, masih belum banyak dan bisa dihitung pakai satu jari tangan saja, yang istilahnya bisa dianggap ahli dan juga membidangi altimetri ini di Indonesia. Di kanan adalah contoh-contoh gambar yang kemarin sudah saya sampaikan di pekan ketujuh, teman-teman. Saya sampaikan lagi, usahanya adalah agar kalian ingat. Kenapa sih kok pekan ketujuh tetap dibahas secara singkat, Pak? Selain saya ingin membuat Anda refresh materi 7 singkat kemarin, saya juga ingin menginfokan bahwa materi ke-9 itu pada dasarnya adalah lanjutan dari materi ketujuh. Kenapa? Karena materi ketujuh itu memberikan pondasi. Kemarin kita belajar orbit. Orbit itu adalah tinggi dari satelit ke ellipsoid ya. Kita belajar range. Range itu adalah pantulan gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Berapa tingginya itu disebut sebagai range. Dan kemarin kita belajar correction serta 3 parameter penting yang ada dari altimetri. Nah, di minggu ini kita akan mencoba untuk bergerak tidak lagi di pengukurannya bagaimana, tetapi aplikasi dan interpretasinya. Kita nanti akan belajar singkat tentang tren, belajar singkat tentang ekstrim, dan bagaimana membandingkan dengan tide gauge atau membandingkan dengan stasiun pasang surut. Fokusnya itu bukanlah bahwa semua itu bisa dihitung, bukan itu yang akan kita fokuskan, tetapi memahami apa sih yang nanti bisa dan tidak bisa disimpulkan dari data altimetri. Perlu diingatkan teman-teman bahwa altimetri ini mirip seperti satelit remote sensing atau penginderaan jauh. Dia bisa mendapatkan data yang bagus, dia bisa mendapatkan data secara global, dia bisa mendapatkan data yang banyak. Tetapi bukan berarti semua solusi itu bisa diselesaikan oleh altimetri saja. Jawabannya adalah tidak. Perlu kombinasi dan juga yang paling penting perlu kehati-hatian.
dalam menyampaikan hasil altimetri tersebut. Harapannya, di pertemuan hari ini teman-teman nanti akan bisa satu, membaca SLA atau SSH time series secara sederhana, bagaimana variabilitasnya, bagaimana trennya, dan juga bagaimana kejadian-kejadian episodiknya apabila ada. Yang kedua, menjelaskan kenapa tide gauge atau stasiun pasut dan altimetri itu hanya bisa dibandingkan kalau sudah dianggap apple to apple, dia tidak bisa dibandingkan kalau belum apple to apple atau sebanding. Dan yang ketiga adalah nanti kita akan mencoba bersama-sama untuk bukan mengolah ya, menampilkan lebih tepatnya data altimetri secara sederhana dan mencoba untuk melakukan interpretasi daripada data tersebut serta memberikan kesimpulan daripadanya. Itu adalah materi kita hari ini, teman-teman. Bagi yang mau langsung tanya, silahkan. Bagi yang mungkin ada yang ingin ditanyakan karena ada yang masih belum jelas, juga boleh sekali. Sembari saya lanjut ya. Sedikit mengingatkan teman-teman bahwa kemarin saya sudah jelaskan kalau altimetri itu ada dan mulai rutin mendapatkan data sejak tahun 1993. Artinya, secara logika umum, maka data altimetri yang tersebar di seluruh permukaan bumi, khususnya di lautnya ini, itu sudah tersedia selama hampir 33 tahun. Asumsinya 2026 ini sampai akhir begitu ya. Artinya lagi, data yang kita dapatkan itu tidak hanya berapa sih tinggi muka air laut di waktu itu, berapa sih level anomali dari lokasi tersebut di waktu itu, tidak lagi hanya melakukan analisis sederhana itu teman-teman ya, tapi teman-teman juga mulai bisa melakukan analisis yang berbasis jangka panjang. Sorry, maksud saya di sini adalah kita tidak cuman sekedar bisa bilang, oh oke, tinggi muka air laut di tahun 2024 adalah 5 sekian, tinggi air laut di tahun 2002 adalah sekian. Tidak. Tetapi teman-teman sudah mulai bisa mencari tren atau kecenderungan. Tidak cuma itu teman-teman, di dalam tren ada yang juga perlu saya jelaskan lebih lanjut. Selama ini mungkin khususnya teman-teman geomatika ya, belajar bahwa ya tren itu mudah saja tinggal di-fit atau tinggal didekati menggunakan regresi linier saja, Pak. Selesai urusan. Semua tergambar. Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Seperti yang bisa dilihat di gambar ini. Gambar di bagian kiri ini mewakili 3 hal penting yang menjadi parameter untuk kita amati dari altimetri selama 33 tahun terakhir. Yang pertama adalah tren yang tadi sudah dijelaskan. Tren itu sifatnya pasti jangka panjang. Jadi kalau ada orang misal melakukan penelitian hanya menggunakan data 1 tahun, maka saya bisa pastikan orang tersebut belum pas kalau menyebut data yang dia hasilkan adalah tren. Tren itu minimal kalau bisa ya 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan lebih. Mungkin khususnya bagi teman-teman geomatika ada yang masih ingat siklus pasang surut itu kembali setiap berapa tahun teman-teman? 18,6 tahun jawabannya. Artinya, ketika kita punya data yang lebih panjang dari 18,6 tahun, berarti harapannya berdasarkan teori daripada frekuensi Nyquist atau teori yang menyebutkan kalau frekuensi paling kecil yang bisa dicari daripada sebuah data
adalah lambda dibagi 2 atau panjang gelombang dibagi 2, sehingga kalau kita mau cari data sebesar 18,6 tahun, ya minimal seharusnya kita punya data 18,6 dikali 2. Nanti akan saya ceritakan kenapa ini susah di Indonesia, tetapi logikanya berarti dengan data 18,6 tahun dikali 2 alias berarti sekitar 36, maka asumsinya kita bisa meresolve atau menyelesaikan semua konstanta pasang surut yang dibutuhkan. Nah, yang mau saya jelaskan di sini bukan lagi konstanta pasang surut ya, itu materi untuk kemudian hari sebetulnya. Tetapi yang mau saya titik beratkan adalah bahwa konstanta pasang surut itu pada dasarnya sesuatu yang sering kita sebut sebagai siklus. Tadi saya bilang 18,6. Tetapi siklus juga ada yang lain. Ada yang setiap tahun, ada yang setiap setengah tahun. Setiap tahun kita sebut biasanya sebagai annual cycle. Setiap setengah tahun itu biasanya kita sebut sebagai semi-annual cycle. Atau bisa juga yang lebih pendek ataupun lebih panjang. Tergantung bagaimana panjang gelombang serta frekuensi dari cycle-cycle tersebut. Nah, ketika kita punya data yang cukup panjang, seperti contohnya gambar di depan mata kita, maka kita tidak cuma bisa mendefinisikan tren lurusnya saja, tapi kita juga bisa memperlihatkan naik turunnya yang kembali setiap waktu tertentu. Alias, kita juga bisa mendefinisikan yang disebut sebagai episodic event atau istilahnya adalah cycle, siklus. Di slide setelah ini saya akan jelaskan siklus yang paling umum dipakai dalam permodelan daripada data altimetri. Tetapi yang mau saya ingatkan di sini teman-teman bahwa selain mendapatkan data tren yang lurus, Anda juga bisa pada dasarnya mendapatkan data siklusnya yang seperti ini. Karena ini kan kembali ya, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, dan seterusnya. Nah, naik turunnya ini yang mana apabila kita hilangkan hasil tren lurusnya, maka kita akan bisa bilang, oh ternyata datanya ini kan setiap 4 tahun bisa kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti setiap tahun ada satu siklus yang berulang. Artinya Anda bisa bilang, oh oke, berarti saya bisa bilang data ini adalah satu siklus yang mewakili 1 tahun. Ternyata kalau Anda bedah lebih dalam lagi, tidak cuma mewakili data setiap tahun tuh ternyata siklusnya. Ada lagi yang lebih kecil setengah tahun. Ada lagi yang lebih kecil setiap 3 bulan atau yang lain-lainnya. Nah, itu yang disebut sebagai cycle atau episodic event alias siklus. Tapi ada satu lagi teman-teman yang perlu kita pertimbangkan. Dan ini menjadi penting khususnya dalam konteks teman-teman kelautan ataupun teman-teman geomatika yang nanti bergerak di dalam bidang risiko dan mitigasi bencana. Yaitu sesuatu yang disebut extreme event atau kejadian ekstrim atau kejadian luar biasa. Maksudnya apa? Kejadian luar biasa ini adalah kondisi ketika sebuah data itu berada jauh di atas atau di bawah nilai yang seharusnya dia dapatkan. Maksudnya, kita bisa contoh lihat di sini teman-teman ya, apabila grafik warna biru yang tadi sudah kita coret-coret itu, kita fit menggunakan garis warna hitam dan garis berwarna biru muda, maka logikanya stasiun datanya tidak akan jauh-jauh dari grafik warna biru muda ini. Tetapi Anda bisa lihat bahwa ada beberapa grafik yang nilainya lebih tinggi, seperti ini, atau ini, atau ini, atau beberapa yang sudah ditandai dengan warna merah ini. Nah, nilai-nilai ini itu disebut extreme event.
nilai-nilai yang jauh lebih dari rata-rata biasanya. Kenapa bagi saya atau saya sebut ini penting bagi teman-teman yang nanti melakukan studi kekuatan pelabuhan ataupun studi mitigasi bencana, karena khususnya di pesisir, keberadaan ekstrim event atau nilai yang sangat tinggi ini akan mengakibatkan banjir. Artinya, kalau misal sebuah jetty atau sebuah dermaga itu tidak disiapkan dengan ekstrim event seperti yang dicontohkan di titik warna merah, akan ada peluang kalau dermaganya akan tenggelam atau dermaganya terendam air. Sebaliknya, ekstrim event tidak juga cuma terjadi ketika naik tinggi sekali, tapi juga ketika turun rendah sekali, khususnya bagi teman-teman lagi-lagi yang melakukan studi dan juga perencanaan pelabuhan, ketika airnya terlalu rendah, efeknya apa? Efeknya lambung kapal akan terlalu besar atau terlalu tinggi, sehingga nanti akan besar peluang terjadinya kapal kandas. Gara-gara tinggi airnya tidak memenuhi syarat agar hull atau buritan kapalnya itu betul-betul terendam air sepenuhnya dan tidak menggesek atau tidak kandas di dasar lautnya itu sendiri. Bagi teman-teman geomatika juga penting, tidak cuma tadi ya untuk menentukan maksimum minimum, tapi juga untuk menentukan kapan kira-kira banjir rob bisa terjadi, kapan kira-kira, oh ini berarti adalah arti dari adanya kemarau panjang gara-gara misal air lautnya turun sangat rendah, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kesemuanya ini hanya bisa dilakukan teman-teman apabila kita punya data yang cukup panjang. Dan altimetri alhamdulillah bisa menjadi salah satu daripada solusi untuk mendapatkan data yang cukup panjang itu. Tapi tidak hanya cukup sampai di situ. Agar data ini menjadi berguna, kita harus selalu sadar bahwa di setiap data yang panjang itu akan ada tren linear, akan ada tren secara siklus atau cycle, dan pasti ada extreme event. Bagian ini akan saya tutup dengan, saya tadi sudah sampaikan, tapi akan saya sampaikan lagi teman-teman. Setelah ini, khususnya bagi teman-teman geomatika, akan mulai bisa melihat ketika melakukan mungkin studi literatur untuk skripsinya, ataupun mengikuti seminar, ketika melihat ada orang menggunakan data, maksudnya kok cuma setahun ya, Anda pasti akan mulai bisa memiliki insting bahwa, oh ternyata setahun itu kurang loh, enggak cukup, harus lebih dari itu. Itu yang ingin saya coba tanamkan teman-teman, bahwa menggunakan satelit altimetri harapannya data yang Anda dapatkan itu tidak lagi hanya terbatas 30 hari, 90 hari, atau 1 tahun, tapi bisa menggunakan data sepanjang-panjangnya. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan sebagainya. Kita lanjutkan teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian permodelannya. Kalau tadi garis biru muda itu adalah datanya, dan ada garis warna hitam dan ada garis warna biru tua, serta ada titik-titik merahnya, itu merupakan pendekatan daripada model dan juga efek daripada pengurangan antara data observasi dengan data model itu, maka kita juga harus mengenal terlebih dahulu bagaimana sebetulnya konsep dasar menentukan trennya atau menentukan garis warna hitamnya itu. Nah, di sini teman-teman, mungkin kalian selama ini hanya mengenal yang namanya tren linear saja. Ada data, mau datanya bentuknya apa terserah, yang penting hanya ada satu garis yang Anda dekati atau Anda buat di situ, yaitu tren linear, regresi linear dengan rumus Y sama dengan MX ditambah C. Ya kan? Biasanya anak-anak geomatika pasti gitu. Anak kelautan mungkin juga. Tapi di sini saya mau mengenalkan tanpa memasuki rumus yang terlalu dalam ya.
karena materi ini seharusnya menjadi salah satu bagian dari mata kuliah tambahan lainnya yang namanya adalah estimasi dan aproksimasi geodesi. Kayaknya kalau zaman sekarang namanya adalah metode numeris geodesi. Di sini saya mau kenalkan kalau dalam pemodelan muka air laut tidak cukup Anda hanya pakai tren linearnya saja. Kalau Anda lihat Y sama dengan AX plus B, itu mewakili min dan linear trendnya. Tapi kurang di sini, teman-teman. Di sini saya tambahkan seasonal cycle dan sisanya yaitu residual variability. Seasonal cycle untuk sederhananya adalah siklus yang berulang setiap beberapa waktu. Ada yang berulang setiap 1 tahun, tadi saya sebutkan disebut sebagai annual cycle. Ada yang berulang setiap setengah tahun, di situ saya sebut sebagai semi-annual cycle, dan bisa kita sebut sebagai seasonal cycle kalau di Indonesia, karena asumsinya 6 bulan musim kemarau dan 6 bulan musim penghujan, sehingga bisa kita kembalikan siklus setiap 6 bulan itu, atau kalau di belahan bumi bagian utara atau belahan bumi bagian selatan yang ada di lintang agak tengah atau mid latitude, berarti berdasarkan siklus season, musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Nah, nanti teman-teman, kalau kita sudah punya min, kita sudah punya linear trend, kita sudah punya seasonal cycle, apabila Anda kurangkan dengan nilai sea level yang Anda punya tadi, maka akan mendapatkan sisa. Sisanya ini yang dinamakan sebagai residual variability. Dan residual variability inilah yang nanti juga penting dalam sebuah proses yang disebut sebagai closing the sea level budget. Tidak akan saya jelaskan di slide ini, di beberapa slide setelah. Ada beberapa yang perlu saya ingatkan lagi-lagi teman-teman. Again, ini saya tidak berusaha untuk memasukkan rumus terlalu matematik karena bukan metode numeris geodesi. Tetapi ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tadi sudah saya sebutkan dan akan saya sebutkan lagi, tren itu butuh durasi. Durasi yang singkat tentu tidak akan membuat trennya jadi baik. Tapi teman-teman, harus saya ingatkan juga, durasi itu bukan berarti Anda punya satu data di awal dan Anda punya satu data di akhir. Bukan. Itu bukan durasi panjang. Itu hanyalah punya dua data yang panjangnya jauh saja. Durasi itu adalah ketika Anda punya data yang intervalnya secara rutin selama waktu tertentu. Contoh nyata, kalau misal ada orang bilang, oh oke, berarti saya ambil satu data di tahun 2004 dan saya ambil satu data di tahun 2024. Selesai. Boleh kan? Ini berarti durasinya panjang kan? 20 tahun kan? Jawabannya adalah tidak. Karena mungkin Anda tetap bisa menghitung linear trendnya, tetapi Anda tidak bisa menghitung episodic event ataupun ekstrimnya. Karena nggak kelihatan. Misal, contoh nih ya, data yang Anda dapatkan di tahun 2024 itu posisinya ada di sini, data yang Anda dapatkan di tahun 2024 itu posisinya ada di sini. Garis yang dibentuk adalah garis berwarna pink ini. Apa yang terjadi? Satu, tren linearnya berbeda. Dua, episodic event atau cycle-nya tidak kelihatan sama sekali. Tiga, ekstrimnya juga tidak kelihatan sama sekali, toh. Nah, itulah mengapa pentingnya memiliki data yang bersifat rutin, pentingnya pula memasukkan semua kemungkinan data yang ada itu ke dalam penelitian kita agar secara statistik dan secara matematik model yang dibentuk itu bisa memenuhi keadaan nyata. Ada istilahnya teman-teman, ketika kita punya data yang seperti ini, itu namanya adalah aliasing. Namanya adalah aliasing. Ini sudah pernah saya jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya, tapi akan saya ingatkan lagi. Jangan lupa teman-teman,
karena ini penting ya, ketika kita nanti mau membandingkan hasil dari lebih dari satu data, maka kita harus memastikan bahwa waktu yang digunakan dalam perbandingannya atau waktu yang dipakai di datanya itu sama. Jangan sampai ini sering terjadi, mahasiswa bilang saya membandingkan data tahun 2004 sampai tahun 2024 dengan data stasiun Pasut di waktu yang sama, Pak. Tapi ternyata ketika dikejar dan dibedah datanya, data altimetrinya memang betul 2004 sampai tahun 2024, tetapi data pasang surutnya hanya dari tahun 2017 sampai tahun 2024. Nah, itu kan nggak sama secara waktu. Pastikan waktunya sama dan kalau bisa gunakan kaidah-kaidah matematik dan statistik untuk mendapatkan titik di waktu yang sama. Bisa menggunakan interpolasi ataupun nanti menggunakan ekstrapolasi jika dibutuhkan. Dan yang ketiga, teman-teman, untuk altimetri jangan lupa perhatikan koreksinya, perhatikan bidang referensinya, jangan-jangan Anda mau membandingkan nilai SSH, tapi kok nilai satunya yang Anda bandingkan itu SMSS sebetulnya, nah itu tidak akan pernah sama, jadi itu juga harus dibandingkan. Dan juga apabila ternyata ada informasi tentang kebaikan dari datanya itu sendiri, datanya baik atau tidak sebelum dibandingkan. Amaya, sebentar ya. Apa sih yang sebetulnya nanti menyebabkan hasilnya itu akan salah? Selain tadi ya durasinya yang nggak pas, perbandingan antara waktunya juga tidak pas, dan Anda lupa tidak menggunakan data yang sama, referensinya nggak sama, atau bahkan yang paling absurd adalah ada yang koreksinya tidak diaplikasikan di beberapa datanya. Ada beberapa hal lain yang bisa menjadikan hasil ini salah atau ada biasnya adalah yang pertama kalau Anda tidak memperhatikan khususnya altimetri ya kondisi terhadap pesisir. Again, karena data altimetri itu tidak didesain untuk pesisir awalnya, maka kita harus hati-hati dalam konteks yang pesisir. Selanjutnya nanti akan saya jelaskan ketika datanya itu sebenarnya tidak mewakili titik di lapangan yang sama. Misal contoh, tide gauge atau pasang surutnya di sini, tapi altimetrinya di sini. Jarak dia ada 25 kilo misalnya. Bisa jadi mereka berdua tidak sama. Dan yang paling penting, saya akan selalu ulang-ulang, datanya itu terlalu pendek untuk mendapatkan tren yang bisa dikatakan benar. Artinya apa, teman-teman? Kita sebagai seorang geomatikawan dan ahli kelautan, itu bisa melemparkan atau bisa ngomong kata tren dimanapun. Tapi yang harus diingat, tren itu harus diawali dengan informasi data yang mumpuni terlebih dahulu dan memastikan bahwa data yang kita punya itu pantas untuk dihitung trennya. Jangan sampai tidak. Sayangnya, ini kenapa ya saya kok suka sekali sih mengulang-ulang seperti ini? Karena sayangnya menurut saya banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi di lingkungan sekitar kita itu masih menggunakan data-data yang sekiranya harusnya belum pas disebut tren, tetapi dipaksa dalam tanda kutip untuk menjadi tren. Artinya, Anda intinya bisa ngomong tren, tapi ingat yang benar-benar tren adalah ketika memang datanya bisa dipertanggungjawabkan dan memang memiliki panjang yang tepat. Itu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jika dikategorikan panjang yang tepat, itu panjang yang tepat itu berapa lama ya, Pak? Tergantung kebutuhan dan tergantung ketersediaan datanya. Ini memang sesuatu yang menurut saya
perlu proses pembelajaran lebih lanjut. Kita ambil contoh, Mas Adrian. Ketika kita bicara data altimetri di sebuah lokasi, maka bagi saya, apabila ditanya atau apabila menjadi reviewer, menjadi penguji, akan selalu mengusulkan, oke, kalau Anda pingin yang total bagus sekali, level S3, gunakan data dari tahun 93 sampai tahun 2026. Contoh tuh. Tapi misal, Pak, saya masih S1 dan saya masih belajar bagaimana mengolah data altimetri. Oke, gunakanlah data satu misi. Misal, saya mau pakai JSON 1 aja, Pak. Oke, JSON 1 itu dari tahun 2002 sampai tahun 2009. Boleh. Saya mau pakai JSON 1, 2, 3, Pak. Boleh. Dari tahun 2002 berarti sampai tahun 2026. Silakan. Tapi yang bisa kita sepakati adalah jangan sampai Anda bilang, saya cuma mau pakai data 1 bulan, Pak. Saya cuma mau pakai data 1 tahun. Padahal datanya itu bisa tersedia 5 tahun minimal, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, sampai 33 tahun. Ini contoh altimetri sederhana ya. Dan ketika bilang 1 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu, saya harus ulangi lagi, bukan ambil satu di awal dan satu di akhir, tidak. Tetapi mengambil semua data yang mungkin kita dapatkan selama jangka waktu tersebut. Begitu, semoga menjawab Mas Adrian. Jadi kalau ditanya waktu yang tepat itu berapa, ini adalah sesuatu yang perlu pembelajaran lebih lanjut dan jawabannya tidak akan sama untuk setiap jenis data. Semoga menjawab, Mas. Selanjutnya, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Kalau tidak, bisa kita lanjutkan ke slide selanjutnya untuk sedikit menambahkan penjelasan dan contoh. Iya, mau yang mana kamu dulu? Mau blus-blus aja? Iya. Kita lanjut ya, teman-teman. Nah, kalau misal kita mau lebih lanjut lagi, sebentar ya. Dalam konteks mencari tren, kita sebetulnya bisa mencari sesuatu yang disebut sebagai akselerasi. Apa sih Pak yang dimaksud dengan akselerasi itu? Kalian pasti ingat, kalau kita punya data dalam bentuk jarak atau S, maka turunan pertamanya adalah kecepatan. ds per dt adalah V. Tren itu pada dasarnya turunan pertama dari data kita. Makanya biasanya disebut kalau dalam konteks altimetri milimeter per tahun. Tapi hal ini sebenarnya bisa diturunkan lagi. Kalau Anda ingat dari S diturunkan terhadap T, ds per dt akan dapat V. Nah, kalau V diturunkan terhadap waktu lagi, maka Anda akan dapat dv per dt alias menjadi A atau akselerasi. A itu berarti ds per dt kuadrat atau jarak yang diturunkan 2 kali, diturunkan secara kuadrat terhadap waktu, begitu kan? Nah, dalam konteks ini juga sama. Ini sedikit lebih tinggi levelnya ya. Tidak lagi hanya menemukan tren, tetapi menemukan akselerasi. Maksudnya adalah ketika kita membandingkan dua waktu yang berurutan. Contoh, 993 sampai 2003 dan 2003 sampai 2013, lalu 2013 sampai 2023 misal. Berarti kita akan punya 3 jangka waktu. Di setiap jangka waktu dihitung kecepatannya. Ternyata untuk 93 sampai 2003 ditemukan nilainya adalah 3 mm per tahun. 2003 ke 2013 ditemukan 3,2 mm per tahun. Dari 2013 ke 2023 ditemukan 4 mm per tahun. Berarti kita bisa lihat bahwa antara kecepatan dari jangka waktu 1 dan jangka waktu 2 ada beda 0,2 mm per tahun. Artinya terjadi akselerasi sebesar 0,2 mm
per tahun kuadrat yang nanti harus dibagi lagi berdasarkan jumlah tahunnya. Dan ternyata akselerasi ini naik apabila kita lihat data dari tahun 2013 sampai tahun 2023 yang selisihnya mencapai 0,8 mm per tahun secara kecepatan. Artinya teman-teman, ya, akselerasi itu lebih complicated menghitungnya dibandingkan tren, tetapi akselerasi ini menunjukkan bagaimana sebuah tren itu menjadi lebih cepat terjadi atau lebih naik atau lebih turun. Dan sayangnya, unfortunately, dunia kita atau bumi ini sedang mengalami akselerasi kenaikan muka air laut. Jadi sudahlah nggak cuman muka air lautnya naik, tapi muka air lautnya naik dengan akselerasi yang tinggi, alias kecepatannya bertambah terus. Direport atau dilaporkan oleh Bapak Nerem dan kawan-kawan di tahun 2018 bahwa apabila kita bandingkan data dari tahun 2006 sampai 2018 dibandingkan dengan data dari tahun 1900 sampai tahun 2006, maka terjadi akselerasi seingat saya 2 kali lipat atau hampir 2,5 kali lipat. Dan ini dikonfirmasi oleh NASA melalui data dari Earth Data yang menyebutkan bahwa kenaikan muka air laut itu naik 2 kali lipat selama 30 tahun terakhir. Ingat, bukan naiknya 2 kali lipat ya, bukan. Tapi kenaikannya yang naik. Jadi awalnya kecepatannya cuma 3 mm per tahun, jadi 6 mm per tahun. Contoh. Dan ingat teman-teman, akselerasi ini itu hanya bisa didapatkan kalau data kita cukup panjang. Contohnya kalau dalam laut, ya berarti data altimetri yang bisa dipakai. Atau mungkin nanti bisa pakai data stasiun pasut, tapi hanya stasiun pasut tertentu. Tapi ada satu yang ingin saya sampaikan lagi teman-teman, bahwa tetap apapun yang terjadi, ekstrim tetap harus kalian perhatikan. Data ekstrim khususnya dalam konteks pembangunan atau konstruksi offshore itu sangat penting, dalam konteks pembangunan pelabuhan juga sangat penting, dalam konteks ilmu geomatika khususnya dalam penentuan datum itu juga sangat penting. Karena nanti kita bisa menentukan tinggi paling tinggi dan rendah paling rendah. Contohnya. Jadi kalau ada yang tanya teman-teman, Mas atau Pak atau Bu atau Mbak, saya tapi masih bingung. Dari kemarin kita itu belajar tentang banyak data. Bapak menjelaskan altimetri, Bapak menjelaskan tide gauge, Bapak menjelaskan banyak data yang lain. Kapan saya harus pakai data-data itu? Kita bisa membaginya menjadi 2 atau bisa dibilang menjadi 3, teman-teman. Yang pertama adalah menggunakan data altimetri ataupun menggunakan data-data yang bersifat global, itu bagus kalau kita mau melihat fenomenanya secara global atau secara dunia, seperti contoh gambar di bagian kanan bawah. Tapi kalau kita mau lebih dalam bermain ke regional ataupun bermain lebih dalam ke dalam nilai yang lebih kecil lagi secara lokal, contohnya, maka yang lebih pas tidak lagi menggunakan altimetri, tetapi menggunakan tide gauge. Pakai altimetri boleh, Pak? Boleh, tetapi nanti harus dibantu dengan tide gauge agar nilainya bisa dipercaya, nilainya bisa diyakini, dan memiliki ketelitian yang baik. Yang pasti teman-teman, kalau kita misal contoh, orang kelautan ini sukanya main di laut lepas. Bisa nggak pakai altimetri, Pak? Oh, sangat bisa. Sebaliknya, orang geomatika mainnya di pesisir. Boleh nggak, Pak, kita pakai altimetri, tidak cuma pakai stasiun pasut? Boleh sekali, khususnya altimetri generasi-generasi baru yang sudah lebih baik di pesisir performanya dibandingkan dengan altimetri zaman dahulu. Tapi ingat, data di lapangan untuk laut lepas dan data di lapangan untuk pesisir itu sifatnya tidak sama. Jadi tidak bisa ditukar-tukar. Tidak bisa Anda punya data di pesisir panjang,
Terus dari data pesisir panjang itu Anda dapatkan nilai di Teluk Lampung secara keseluruhan. Nah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena memiliki sifat yang berbeda. Sebaliknya, Anda punya data di Teluk Lampung, Anda ingin mendekati datanya di Panjang, bisa nggak dimodelkan? Ya bisa-bisa aja, walaupun nanti hasilnya akan buruk. Saya malah selalu bilang, kalau bisa jangan. Masukkan dulu data lokalnya kalau ada, agar permodelannya jadi lebih mewakili keadaan nyata. Dipaksa bisa, tapi bukan berarti jadi hasil yang baik. Itu teman-teman, hal yang perlu dipertimbangkan serta perlu diingat dalam proses analisis daripada altimetri ataupun data-data lain dalam konteks yang sudah dijelaskan secara global, secara regional, ataupun secara lokal. Lanjut lagi, teman-teman. Sekarang bagaimana cara mengawinkan ketiga data yang sudah kita jelaskan berulang-ulang dan berkali-kali selama beberapa minggu terakhir ini, Pak? Saya punya data altimetri, saya punya data stasiun pasut, dan saya punya data pergerakan tanah dari GPS. Kita sama-sama ingat, stasiun pasut mengukur relatif sea level rise. Kombinasi antara naiknya muka air laut dan turun atau naiknya daratan. Karena stasiun pasut itu fix dengan daratan, jadi kalau daratannya turun, dia akan ikut turun. Kalau daratannya naik, dia ikut naik. Sehingga data pasutnya itu relatif terhadap naik turunnya daratan ini. Itu stasiun pasut. Altimetri itu mendapatkan nilai berdasarkan sesuatu yang fix, tidak pernah berubah, yaitu elipsoid. Karena elipsoid itu adalah bidang maya, maka selama kita menggunakan model matematika yang sama, Bapak tidak panggil kamu, Maya. Ketika menggunakan model yang sama, model matematika yang sama, maka bidang tersebut akan selalu sama kapanpun, sehingga altimetri itu fix selalu terhadap elipsoid. Ketika ada air laut naik di mata altimetri, itu berarti terhadap elipsoid. Nah, terakhir, apabila kita punya data GPS di lapangan, maka kita tahu seberapa naik turun daratannya. Ingat, kita punya dua permukaan nih yang naik turun. Satunya air laut yang dideteksi oleh altimetri terhadap elipsoid. Satunya adalah GPS yang mendeteksi naik turunnya tanah terhadap elipsoid. Gabungan mereka berdua adalah tide gauge stasiun pasut yang ikut naik turun bersamaan tanah sembari mengukur berapa naik turunnya laut. Jadinya teman-teman, kalau Anda ingin membandingkan, maka rumusnya sudah pernah saya sampaikan. RSLR sama dengan SLR ditambah dengan VLM. Asumsinya adalah VLM ini plusnya berarti turun, minus berarti naik. Kalau Anda pakai istilah saya, minus adalah turun dan plus adalah naik, maka harus dirubah rumusnya. Berarti bukan lagi SLR ditambah VLM, tapi menjadi SLR dikurang VLM. Ini adalah contohnya, teman-teman. Yang bagian warna biru itu adalah stasiun pasut di sebuah lokasi, dan di bagian warna koring atau oranye adalah altimetri di titik yang hampir sama. Nah, ini saya tunjukkan beberapa penelitian yang memang betul-betul terjadi. Ini adalah bagian dari disertasi saya. Dalam disertasi saya menggunakan kombinasi daripada 97 stasiun pasang surut Badan Informasi Geospasial, yang mana dari 97 itu saya temukan ada 50 atau 49 stasiun pasut yang lokasinya berdekatan dengan GPS atau course, stasiun course, dan juga titik altimetri daripadanya, yang jaraknya kurang dari 1 kilo masing-masing. Ketika kesemuanya itu saya bandingkan, ternyata tidak semuanya berhasil untuk dihitung trennya, karena beberapa atau lain hal. Khususnya adalah karena ketiadaan data stasiun pasut yang panjang di Indonesia. Nanti akan saya ceritakan dengan bentuk contoh. Oleh karena itu,
Dari 49 situs atau lokasi tadi, saya mendapatkan 12 lokasi yang datanya minimal 8 tahun atau lebih panjang. Dan ternyata didapatkan kalau dari hitungan ini ada banyak data yang mana selisihnya sangat jauh. Apabila kita hitung RSLR itu yang warna biru tua dan VLM ditambah SLR itu adalah yang warna oranye, ternyata tight gauge dari BIG itu menghitung atau mendapatkan hasil relative sea level rise hampir 4 kali lipat dibandingkan dengan kombinasi antara VLM ditambah SLR. Hal ini mengartikan apa? Ada dua hal. Yang pertama adalah either data stasiun pasutnya harus dicek kembali atau data course-nya yang harus dicek kembali. Kenapa kita tidak ngecek data altimetri? Karena data altimetri ini biasanya yang paling panjang sehingga dia sudah mengalami pengecekan yang jauh lebih baik daripada data SLR, ERSLR ataupun data VLR. Ini contohnya teman-teman ya. Jadi langsung di lapangan kita ingin membandingkan RSLR dari tight gauge atau stasiun pasut dengan SLR dari altimetri dan VLM dari GPS. Kita lanjut lagi, ada satu slide yang saya ingin tunjukkan. Iya, kenapa? Mau ganti dah kamu? Ganti. Kita lanjut teman-teman. Bagaimana Pak dengan konteks pesisir? Bapak kan tadi bilang kalau di pesisir itu data altimetri buruk. Nah, disinilah sebetulnya salah satu usaha saya juga dalam proses disertasi saya untuk menemukan bagian atau data mana daripada data yang memang didesain khusus untuk pesisir, baik itu secara pengolahannya ataupun secara koreksinya, yang paling pas untuk digunakan khususnya di Indonesia atau di iklim tropis secara umum. Tapi sebelum saya sampaikan hasilnya, saya mau kasih tahu dulu apa sih yang sebetulnya perlu kita pertimbangkan kalau kita mau melakukan penelitian di pesisir menggunakan altimetri. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa diganggu sama daratan, koreksi-koreksinya juga cukup jelek, ya kan? Oleh karena itu, dalam proses ini kita harus berhati-hati, teman-teman. Apa Pak hati-hatinya? Kita harus melihat dulu datanya. Kalau sudah lihat datanya, kita coba plot. Kalau sudah, kita coba artikan, bagus atau tidak. Nah, kalau sudah diartikan, baru kita bandingkan dengan nilai yang sebanding, yaitu stasiun pasut ataupun nilai GPS. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya adalah ini saya mau menunjukkan kalau dalam proses seperti ini, penelitian kayak gini, kita itu tidak bisa serta-merta langsung bilang ini hasilnya, ini dapatnya, nilainya segini, artinya apa? Nggak bisa. Kita harus pertimbangkan dulu kenapa kok bisa segini. Ada salah apa kira-kira? Kalau kita sudah yakin benar, artinya apa berarti? Jangan sampai pula arti yang kita ambil itu arti yang salah atau arti yang terlalu konklusif. Padahal misal contoh, kita hanya menggunakan satu stasiun, tapi kita langsung bisa bilang, se-Indonesia nilainya segini. Kan nggak bisa. Kalau Anda punya 500 data di Indonesia, nah baru mungkin bisa Anda lakukan itu. Tapi kalau Anda cuma punya satu data, ya nggak boleh. Anda melakukan apa namanya generalisasi atau mencari konklusi yang utuh dari informasi tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana cara untuk mendapatkan datanya di lapangan, teman-teman. Sebelum nanti saya akan berikan informasi yang lebih lanjut dari contoh yang akan saya buka setelah ini.
Nah, bukan yang ini ya, sebentar. Jadi kalau misal Anda bingung, Pak, punten saya tapi masih bingung, Pak. Bapak ini bilang mana sebenarnya data altimetri itu, Pak? Data altimetri itu adalah yang warna oranye, teman-teman. Jadi data altimetri itu yang warna oranye. Itu adalah data altimetri dari stasiun Jason 1, Jason 2, dan Jason 3 yang digabung. Nah, dari data-data itu, saya lalu mengambil titik-titik yang ada di warna kuning, kalau Anda bisa lihat. Titik-titik di warna kuning ini itu adalah titik-titik yang disebut sebagai referensi cycle atau titik siklus referensinya. Nah, kalau sudah dapat titik-titik dari referensi itu, maka kita buat selisih antara atau jarak antara satu titik dengan titik lainnya. Dalam penelitian saya gunakan kurang lebih 7 kilo atau 1 detik. Ada beberapa penelitian, beberapa teman saya di Bonn itu pakai jaraknya hanya 500 meter, alias 20 data untuk 1 detik atau 1/20 detik. Sama saja, cuma bedanya adalah frekuensi datanya. Nah, lalu setelah itu kita bisa buat radius pencarian datanya. Kenapa? Karena altimetri itu sifatnya katanya memang mendapatkan satu titik di lokasi yang sama terus setiap waktu ketika dia kembali ke lokasi yang sama. Tapi sebetulnya jawabannya itu tidak selalu kembali ke titik yang sama. Bisa jadi agak maju sedikit, bisa jadi agak mundur sedikit, bisa jadi agak ke kiri sedikit atau agak ke kanan sedikit, tapi sama-sama mewakili nilai yang sama. Oleh karena itu, dalam pencarian pembentukan data time series-nya, kita harus menggunakan radius seperti yang ada di contoh seperti ini. Gunanya buat apa sih, Pak? Gunanya adalah agar nanti Anda akan bisa mendapatkan grafik seperti ini. Ini adalah contoh dari perbandingan data warna merah, yaitu data altimetri 1, dibandingkan dengan data warna biru, yaitu altimetri yang didesain di pesisir, dibandingkan dengan data warna hitam, altimetri yang didesain koreksinya untuk pesisir, dan dibandingkan dengan data warna hijau, yaitu stasiun pasang surut. Ini adalah titik nomor 3, yang kalau dari gambar ini adalah data yang ada di sini. Sebentar. Data yang ada di sini. Data ini itu yang paling dekat dengan stasiun Pasut Pemangkat, karena lokasi stasiun Pasut Pemangkat itu ada di sini. Ini jaraknya kalau saya tidak salah ingat sekitar 250 meter. Jadi ketika dua data ini dibandingkan, memang tidak sejajar, tidak berhimpit lokasinya. Tetapi bisa kita lihat dari hasil yang kita dapatkan, datanya cukup baik. Bahkan bisa dilihat bahwa datanya mewakili hampir semua warna hijau dengan baik. Tidak cuma secara naik turunnya, tetapi dari nilai tinggi muka air laut. Nah, ini adalah cara kita, teman-teman, dari data altimetri yang buahnya yang panjang tadi, kita kelompokkan menjadi kelompok-kelompok agar nanti bisa dibentuk sebuah deret waktu atau time series yang nanti bisa dibandingkan dengan stasiun pasang surut. Nah, harapannya ini nanti yang bisa juga kalian lakukan tidak sekarang tentunya, tetapi Anda lakukan nanti sebagai bagian dari tugas selanjutnya. Bukan tugas kelima, tapi tugas ke-6 dan tugas ke-7. Yang tidak dilakukan pekan ini, tapi di pekan depan dan 3 pekan lagi. Nah, sebelum kita lanjut ke laboratorium singkat atau tutorial singkatnya, teman-teman, saya mau menjelaskan singkat juga. Tadi kita masuk ke tren, kita masuk
ke akselerasi, kita masuk ke bagaimana memodelkan data tren serta siklus itu dari data yang kita punya. Nah, sekarang saya mau masuk ke bagian yang juga tak kalah penting dalam ilmu muka air laut atau sea level yang disebut sebagai sea level budget. Sea level budget itu bahasa Indonesianya adalah anggaran muka air laut. Maksudnya anggaran itu apa, Pak? Kita ibaratkan contoh seperti tadi. Kita punya RSLR yang dia itu adalah dari stasiun Pasut. Kita punya SLR dari altimetri, kita punya VLM dari GPS. Ketika kita gabungkan VLM sama SLR, harusnya itu sama dengan RSLR. Nah, itu yang disebut sebagai budget. Ketika kita sebut RSLR itu sama dengan VLM dikurangi atau sorry SLR dikurangi VLM, harusnya 0 jumlah selisihnya. Kalau ternyata nilainya 0, berarti budgetnya terpenuhi atau bahasa Inggrisnya adalah the budget has been closed atau sudah berhasil memenuhi syarat budget itu. Nah, di sisi lain, untuk muka air laut sendiri atau sea level sendiri, itu juga punya konsep budgetnya sendiri. Konsep budgetnya apa? Sekarang kita coba bayangkan teman-teman. Anda sedang memanaskan air di atas kompor. Mungkin ada yang nanti jawab biar mateng, lalu nanti saya jawab cakep ya, tapi bukan itu. Ketika kita memanaskan air di atas kompor, ada dua hal yang terjadi di situ. Yang pertama adalah gara-gara suhunya naik, maka volume airnya akan memuai. Gara-gara volume air memuai, apa yang terjadi? Airnya akan naik pelan-pelan dari panci. Itu hal pertama yang terjadi. Kenaikan muka air gara-gara ekspansi volume. Ekspansi volume ini terjadi most likely gara-gara kenaikan temperatur. Bagaimana kalau Anda mulai masukkan es batu di atasnya? Lama-lama es batu itu akan mencair. Dan ketika es batunya mencair, ada massa yang dari es batu itu melebur menjadi satu bersama massa airnya. Efeknya apa? Efeknya adalah adanya massa yang bertambah. Ya kan? Jadi di sini ada dua hal yang terjadi, teman-teman. Yang pertama adalah pemuaian yang mengakibatkan kenaikan volume, dan yang kedua adalah penambahan massa. Nah, sekarang kita ganti air di dalam panci itu menjadi lautan. Dan kompor itu adalah climate change atau perubahan iklim. Perubahan iklim kan ditandai dengan naiknya suhu kan. Suhunya naik, air lautnya semakin panas, air lautnya memuai. Terjadilah kenaikan volume, terjadilah kenaikan muka air laut yang disebut sebagai kenaikan muka air laut bersifat sterik. Nah, kalau ditambah dengan es, bayangkan es batu tadi adalah es atau es yang ada di kutub utara dan di kutub selatan, maka yang terjadi juga adalah perubahan masanya. Sehingga nanti penjumlahan daripada perubahan muka air laut gara-gara kenaikan volume dan penambahan massa itu adalah disebut sebagai sea level budget. Kalau misal tadi gara-gara penambahan volume itu disebut sebagai sterik, kalau yang gara-gara penambahan massa itu disebut sebagai baristatik. Dan keduanya itu harusnya kalau dijumlahkan akan sama dengan yang diamati oleh altimetri sebagai totalnya. Iya, iya. Nggak mau kamu ya? Oke, oke.
Benar, teman-teman ya. Ulangi teman-teman ya, ketika kenaikan muka air laut itu disebabkan oleh kenaikan volume, maka dia disebut sebagai steric sea level change. Ketika kenaikan muka air laut atau perubahan muka air laut itu terjadi gara-gara perubahan massa, yang mana biasanya terjadi gara-gara pencairan gletser atau pencairan es di kutub, itu namanya adalah barystatic change. Dan gabungan dari keduanya itu disebut sebagai total sea level change, yang mana akan diamati oleh altimetri. Nah, sayangnya kalau Anda coba kurangkan sekarang, seperti contoh sekarang ini, altimetri mendapatkan sea level rise sebesar 3,6. Dari satu data yang kita sebut sebagai Argo. Argo itu adalah kumpulan dari buoy-buoy yang ada di seluruh dunia, yang dia itu menyelam sampai kedalaman 1.000, habis itu drifting sejauh berapa ratus kilo, habis itu dia naik lagi untuk mengirimkan data, sehingga dia dapat profil daripada salinitas, temperatur, dan juga densitas dari laut-laut. Nah, ketika dihitung model laut dari situ, ternyata didapatkan kenaikannya adalah 1,4 mm per tahun. Dan ketika kita menggunakan satelit GRACE yang nanti akan menjadi materi di pekan depan, di 2 pekan lagi, yaitu satelit gaya berat yang bisa menghitung massa, ternyata didapatkan 1,8. Ketika 1,8 ditambah 1,4 kan 3,2. Berarti sisa antara budget daripada altimetri dengan dua data ini adalah 0,4. Dan hal ini itu merupakan permasalahan yang sampai sekarang itu masih dicari solusinya. Bahkan kalau setahu saya di Indonesia belum ada yang berusaha mencoba untuk minimal mengetahui ini saja, masih belum. Salah satunya adalah gara-gara Argo itu susah sekali didapatkan di Indonesia, hampir tidak ada. Nanti akan saya kasih tahu bentuk gambarnya dan persebarannya. Dan sayangnya kondisi Indonesia itu tidak memungkinkan kita untuk membuat analisisnya jadi satu. Kita harus pisah-pisah berdasarkan pulau-pulau besar atau berdasarkan basin-basin yang nanti bisa kita coba kurangi atau bisa kita coba tutup budgetnya. Yang tadi dibilang adalah budgetnya has been closed, mencari budget closure, istilahnya bahasa Inggrisnya. Dan ini masih menjadi pertanyaan besar daripada studi tentang muka air laut. Dan sebagai catatan teman-teman, angkatan 2021 kemarin sudah ada 2 orang yang berusaha dan mencoba untuk mencari tahu nilai steric sea level change di Sumatera Barat dibandingkan dengan nilai dibandingkan dengan nilai pasang surut, dan satunya lagi mencoba untuk membandingkan nilai pasang surut itu tadi tapi di Pulau Jawa dan mengaitkannya dengan steric sea level change dan barystatic sea level change. Jadi angkatan 2021 kemarin 2 orang sudah mencoba untuk membandingkan kedua hal itu. Tapi kembali agar saya tidak lupa, ada juga angkatan 2019 dan juga 2021, kayak 2022 kalau jadi ya berarti ada satu yang juga akan mencoba untuk melakukan ini, mendeteksi RSLR, mendeteksi VLM, dan mendeteksi SLR untuk nanti bisa dihitung dan dibandingkan khususnya di Pulau Sumatera. Lanjut teman-teman, masih ada beberapa menit lagi. Ini adalah slide terakhir ya sebelum saya akan memberi sedikit laboratorium dan penjelasan menggunakan beberapa website teman-teman.
bahwa apabila kita ingin membandingkan altimetri dengan tide gauge seperti yang sudah kita lakukan tadi ini, itu kita harus perhatikan waktunya, harus pakai waktu yang sama. Dan yang kedua, kita harus perhatikan referensinya. Yang ketiga adalah perhatikan jarak terhadap pesisir dan juga jarak terhadap stasiun pasutnya. Dan kalau bisa, buat mereka berada di waktu yang sama. Bisa data altimetrinya yang Anda interpolasi ke data pasut, atau sebaliknya, data pasut yang Anda interpolasi ke data altimetri. Tapi yang pasti jangan terlalu lebay. Ini di sini ditulis ya. Do not overinterpret. A raw offset is not automatically a sensor failure. Jadi kalau sudah kelihatan selisih begini di altimetri atau di pasut, jangan langsung bilang ini salah sensor. Bisa jadi ini gara-gara gempa. Khususnya di Indonesia bisa terjadi kan. Dan kalau Anda mau membandingkan, jangan lupa dibandingkan juga terhadap VLM-nya, biar nanti kita bisa mendapatkan perbandingan secara utuh di antara ketiganya. Dan yang juga harus Anda perhatikan, di satu sisi benar, bisa jadi di sisi lain atau di waktu lain tidak sama. Jadi jangan sampai Anda bilang, oh ini gambarnya bagus untuk poin ini, pemangkat sip, singkil sip. Bisa jadi tidak sebenarnya. Ini cuma bagus untuk satu titik, titik yang lain enggak. Nah, dari situ kita bisa analisis, kenapa titik yang ini bagus dan titik yang lain enggak. Oh, ternyata gara-gara titik yang lain itu kesusahan atau terlalu dekat dengan pesisir, sehingga data altimetrinya buruk. Oh, ternyata model yang digunakan dalam koreksi altimetrinya itu tidak berhasil meresolve data pasut dengan cukup baik karena ada batimetri yang khusus terjadi di lokasi ini misal, dan beberapa analisis-analisis lainnya. Nah, itu yang nanti bisa Anda coba untuk artikan dan juga bisa coba Anda untuk analisis, bukan sekarang, bukan menjadi PR, tetapi nanti apabila Anda mungkin mengambil topik skripsi seperti ini, ataupun belajar dan juga mungkin menjadi pekerja atau pegawai di bidang yang mirip seperti ini. Ini satu contoh lagi teman-teman, kalau tadi adalah pakai data stasiun pasut PIG, ini saya pakai data stasiun pasang surut dari University of Hawaii, Amerika, yang punya beberapa titik pasang surut di Indonesia. Nanti akan saya berikan penjelasan gambar-gambarnya secara website. Tapi di sini bisa Anda lihat kalau tadi RSLR-nya kan kelihatan jauh banget ya. Birunya jauh banget, besar sekali di pojok kiri atas. Tapi kalau Anda lihat dari yang sini, itu tidak. Oranye sama biru lebih dekat. Ini sebetulnya saya sudah mulai curiga beberapa tahun lalu, BIG ini kayaknya harus dilihat deh datanya. Tapi sampai sekarang, saya masih mengasumsikan bahwa data BIG sudah cukup oke, sehingga hasilnya apapun seperti itu, kita harus bisa coba analisis berdasarkan fenomena fisik yang terjadi di situ, bukan fenomena dari instrumennya itu sendiri. Akan kita tutup teman-teman dengan mini lab atau hands-on proses yang akan saya mulai dengan menampilkan beberapa website teman-teman. Ada satu, tapi sebelumnya yang ingin saya berikan kepada Anda, yaitu hal yang ini. Ini adalah salah satu penelitian yang dilakukan oleh rekan-rekan di Amerika Serikat, seingat saya, yang mencoba untuk memprediksi kenaikan muka air laut di tahun 2050 dan tahun 2100 menggunakan data stasiun pasang surut. Anda pasti bisa perhatikan ada satu hal besar yang tidak ada di situ. Apa tuh? Indonesia tidak ada sama sekali datanya. Seluas ini kopong, seluas ini kosong. Coba bandingkan dengan negara tetangga kita. Bandingkan sama Filipina. Bandingkan sama Australia yang ada di bawah sini. Apa artinya? Inilah yang disebut, kalau saya ya di dalam disertasi saya,
Saya menyebutnya sebagai the big observation gap. Indonesia itu tidak punya data yang bisa diakses secara internasional. Efeknya apa? Kalau negara-negara lain bisa kita klik nih. Contoh, kita ambil satu titik. Ini adalah titik di Tanjung Keling. Datanya ada dan bisa kita prediksi. Oh, di tahun 2100 datanya akan naik muka air lautnya sebesar lebih dari 600 mm atau berarti 60 cm. Kita klik lagi di sini misal contoh ini adalah Tawau. Tawau itu perbatasan Indonesia dan Malaysia ya. Ini juga bisa kita lihat nilainya ada di sekitar 650 mm atau 65 cm. Indonesia mana? Nggak ada. Ketiadaan ini itu sebetulnya sudah dicoba untuk ditanggulangi oleh teman-teman BIG, tapi masih working in progress. Bagaimana working in progress-nya? Mari kita coba lihat pertama-tama dari data PSMSL terlebih dahulu. Ini adalah data yang tidak cuma menyediakan data stasiun pasut terkini, tapi menunjukkan seberapa lama data stasiun pasutnya sudah ada. Bahkan bisa Anda lihat, kalau datanya dari 2024 or later, berarti warna putih, tapi kalau datanya hanya ada di tahun 2020 sampai tahun 2016, berarti warna oranye. Dan bisa Anda lihat, data-data di Indonesia itu warnanya oranye semua, alias di data PSMSL itu hanya tersedia sampai data tahun 2020 maksimal. Dan Anda bisa lihat series length-nya di sini ada yang Anda bisa lihat di sini ya, ini Tanjung Keling, ini data lebih dari 30 tahun. Saya zoom in deh. Bahkan ada beberapa data di Malaysia yang bisa sampai lebih dari 50 tahun. Sembawang, Sultan Shoal, sama Raffles Lighthouse yang merupakan data di Singapura lebih tepat. Bahkan ada yang kalau di sini di Thailand itu lebih dari 75 tahun. Indonesia apa? Hitam doang. Adapun data ini Bitung 30 tahun lebih. Hanya ada satu saja. Padahal Indonesia seluas ini. Tapi lagi-lagi ini adalah working in progress. Kita tidak bisa kembali ke waktu lalu, masa lalu, terus membuat datanya jadi ada kan. Kita tidak bisa menyalahkan nenek moyang kita tidak bisa menyalahkan bapak ibu kita tidak bisa menyalahkan kakek nenek kita. Kita hanya bisa berusaha untuk memperbaiki diri. Dan sudah dicoba memperbaiki diri. Salah satu buktinya adalah dengan data yang dimiliki oleh IOC. Anda bisa lihat di sini bahwa alhamdulillah data yang di Indonesia yang warnanya hijau cukup banyak. Mungkin tidak terlalu terlihat ya. Dari Sabang sampai Merauke alhamdulillah ada. Walaupun di Papua baru ada satu ya di Sarmi. Dan kalau tidak salah Sarmi ini datanya juga putus-putus. Tapi minimal yang tersedia di IOC atau UHSLC ini sama, itu ada data yang cukup banyak. Tapi sebenarnya Indonesia itu punya sebanyak apa sih? Mari kita coba buka SRGI teman-teman, dan kita ambil produk survei dan pemetaan, lalu kita klik jaring kontrol geodesi, loading dulu. Dan kita klik stasiun pasang surut. Sangat banyak. Bahkan bisa dibilang datanya lebih dari 200. Data terakhir yang saya catat di tahun 2023, stasiunnya ada di angka 213. Sekarang seharusnya sudah jadi lebih banyak lagi. Bayangkan, di sini tidak ada, di sini hanya ada segelintir, tapi tidak ada datanya lagi. Di sini cukup banyak, mungkin 10-11-an. Di sini 200 lebih. Tapi sayangnya, kalau kita kembali ke syarat tadi, bahwa waktu pengamatannya kalau bisa tepat, waktu pengamatan untuk mencari tren jangka panjang, bagi saya itu banyak yang masih belum memenuhi. Khususnya, kalau Anda coba bedah lebih dalam lagi, data SRGI atau data BIG itu, ada beberapa yang tiba-tiba tidak ada selama beberapa tahun, habis itu baru ada lagi.
Artinya untuk mendapatkan data yang baik pun itu masih menjadi working in progress bagi pemerintah kita. Tetapi tidak apa-apa. Ini adalah usaha kita agar apa teman-teman? Agar kita bisa berusaha untuk selalu berkembang dan menjadi negara yang mengerti tentang data dan kebutuhan akan data yang ada di lapangan. Nah, nanti kalau ditanya, Pak, berarti kalau saya mau unduh datanya gimana, Pak? Nah, ini adalah contoh agar Anda nanti bisa mengunduh data sendiri ya, tidak saya sediakan lagi. Kalau Anda pakai data PSMSL ataupun IOC, Anda sesederhana tinggal diklik lokasinya yang Anda mau, terus nanti tinggal Anda download. Perlu diingat, PSMSL hanya menyediakan data bulanan atau data tahunan, tapi kalau Anda buka IOC dan Anda zoom in di lokasi yang sama, misal tadi Bitung kan, nah ini kita zoom in ke Bitung. Di sini ada dua, karena emang ada Bitung 1 sama ada Bitung 2. Nah, kalau kita lihat Bitung di sini, kita bisa ambil 12 jam, 1 hari, 7 hari, atau bahkan 30 hari, atau bahkan kalau mau, nah, lihat data Bitungnya dari awal April nggak ada ya. Bagaimana kalau data buru-buru, bere-bere, nah ternyata 30 harinya ada. Bahkan kalau Anda mau, misal saya nggak mau Pak dari 2026, saya maunya dari 2024. Ternyata dia tidak ada. Nah, ini nanti juga bisa dapat data yang jauh lebih banyak apabila kita mengunduhnya secara manual. Bisa kita lihat di UHSLC salah satunya. Nah, kalau SRGI gimana Pak? Nah, sayangnya kalau SRGI di lokasi yang sama, kita coba lihat ya, Bitung. Ini Bitung ada dua kalau nggak salah ya. Ada Bitung, nah ini Bitung UHSLC. Kita klik detail. Setelah itu kita bisa lihat water levelnya, bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Tapi cara kita mengunduhnya adalah dengan klik unduh data. Dan sayangnya kalau Anda tidak meminta secara resmi ke BIG melalui persuratan, hanya bisa 3 hari. Jadi tanggal 12 sampai tanggal 14 ini. Kalau misal ternyata Anda ingin lebih panjang, ya berarti Anda harus minta melalui surat ke BIG. Dan alhamdulillahnya, ITERA sudah punya MOU sehingga kita bisa minta data yang lebih panjang dari 5 tahun. Dulu hanya bisa 5 tahun kalau tidak ada MOU. Kalau sekarang sudah bisa lebih dari 5 tahun. Ini adalah contoh dari bagaimana cara kita mengambil data stasiun PASUD, teman-teman. Bagaimana Pak dengan altimetri? Data altimetri itu susah sebenarnya ngambilnya, tapi saya kasih contoh satu yang gampang terlebih dahulu, yaitu altimetri yang berbasis LIDAR atau laser. Namanya adalah ISAT. Dan di sini bisa kita lihat, ini adalah contoh dari data ISAT yang ada di laut. Karena kita ada di Indonesia, maka kita bisa coba lihat di Indonesia terlebih dahulu ya. Kita pilih regionnya, habis itu kita klik View Elevation Profile. Nah, di sini nanti akan kelihatan hasil daripada pengolahan singkat tentang data daripada tinggi muka air laut yang ada. 0 itu yang paling selatan ya di sini. Dan semakin ke atas akan berarti nilainya plus secara distance. Pertanyaan saya ada dua, teman-teman. Yang pertama, SSH-nya ini plus. Apa yang kira-kira terjadi kalau SSH-nya minus? Ada yang tahu? Apa yang terjadi kalau SSH-nya minus? Tidak tahu? Oke. Yang terjadi adalah tidak ada apa-apa. Hal ini berarti
nilai SSH-nya itu ada di bawah elipsoid. Kapan Pak nilainya terjadi di bawah elipsoid? Mari kita coba region yang di sini. Yang di pesisir barat Sumatera. Anda nanti bisa lihat kalau pesisir barat Sumatera nilai SSH-nya itu minus. Masih loading ya. Ya, lihat bisa ya. Minus 10, minus 15, minus 20. Ini bukan berarti dia turun ke bawah gitu, tidak. Ya biasa aja lautnya. Tetapi ketika kita sandingkan dengan elipsoid, dia itu ada di bawah elipsoid. Sehingga nilainya minus. Nah, mari kita coba kembali teman-teman ke region yang tadi, karena region yang ini itu menarik bagi saya sebagai bukti dari apa yang akan saya bisa berikan ke Anda setelah ini. Ingat, jarak 0 adalah jarak yang paling bawah dan dia akan pelan-pelan naik ke atas. Dan Anda akan bisa lihat dari data yang ini, pertanyaan kedua adalah ada beberapa yang bolong, teman-teman. Ada yang bolong di sini, ada yang bolong di sini, ada yang bolong di sini, ada yang bolong di sini. Ada yang tahu ini bolong gara-gara apa nggak? Bolong gara-gara ini adalah daratan. Ingat, ada daratan di sini, ada daratan di sini, dan di atas ada daratan sedikit. Oh, ada daratan di sini, ada lagi daratan di sini. Makanya kalau Anda lihat di sini, nah, bolongnya terwakili. Ada 4 bolong, di sini ada 4 bolong juga. Karena ini adalah data yang hanya mewakili laut. Jadi data yang bukan laut sudah dihilangkan. Pertanyaan terakhir dari saya, sebelum saya menyampaikan tugas dan juga absen, teman-teman. Anda bisa lihat dari gambarnya bahwa ada kecenderungan dia naik, tapi habis itu turun dulu begini, baru dia naik lagi. Apa yang artinya terjadi di sini? Artinya adalah permukaan laut di lokasi garis ini, garisnya akan saya, di garis ini, khususnya di bagian mana, mungkin harusnya kalian sudah mulai bisa notice, di bagian ini, itu jeglong atau turun ke bawah. Ini tidak mewakili dasar laut ya, ini mewakili permukaan laut. Jadi kalau ada yang bilang, Pak permukaan laut kan datar, teorinya. Tapi sebenarnya permukaan laut itu tidak datar. Dia itu merupakan permukaan yang mengikuti gaya berat. Jadinya ada momen dia mulai naik, di sini mulai naik, ini hilang, ini mulai naik lagi, terus ini jeglong ke bawah, ini daratan hilang, nah dia ini mulai naik lagi. Coba kita lihat ya, benar nggak? Mulai naik, hilang, agak naik, terus dia jeglong ke bawah, habis itu naik lagi. Benar kan? Apa yang Pak, bisa izin Anda bertanya, lihat Pak. dari sini? Iya, silakan. Mas Adrian. Eh, bukannya kalau konsep begitu itu di skala lokal, Pak? Skala 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 global, Pak ya? Kenapa Di ini bisa skala dilihat di global skala lokal? maksudnya? Jadi kita hanya bisa melihat dari kan tadi kan gaya berat, Pak. Otomatis kayak Ya, dia nggak bisa lokal yang hanya radiusnya berapa kilometer ini. ya. Kenapa kok ketika kita lihat skala lokal bisa terlihat padahal gaya berat itu adalah pengamatan skala global gitu maksudnya mungkin ya? Iya, iya benar, Pak. Jawabannya adalah apabila kita menggunakan teori pengamatan gaya berat secara global, maka kita nanti bisa menghitung gaya berat secara lokal selama gaya berat global itu sudah terdefinisi. Paham nggak ya? Jadi ketika kita bilang, oke Pak, bukannya gaya berat itu adalah sesuatu yang bersifat global. Betul. Tetapi ketika kita punya gaya berat global, maka kita bisa menghitung gaya berat lokal berdasarkan gaya berat global tersebut. Sehingga Anda akan bisa melihat sendiri efek daripada gaya berat secara lokal ketika kita mengamati menggunakan data yang mungkin tersedia secara global, tapi sebenarnya mewakili skala lokal. Karena kalau Anda notice, titik-titik yang tadi diwakili oleh titik sebelah ini, itu titik-titik yang mewakili lokal ini saja.
Paham nggak ya, Mas Adrian ya? Saya kemarin nonton video tentang medan gaya berat, orangnya sendiri bingung. Dia orang Amerika keturunan Belanda ya. Dia mencuplik definisi kuasi geoid yang memang merupakan definisi bukan definisi, representasi daripada medan gaya berat bumi yang bukan berbentuk ekuipotensial, karena kalau medan gaya berat bumi berbentuk ekuipotensial alias geoid itu harus mendapatkan hipotesis tentang seberapa distribusi densitas di bumi, kan harusnya gitu kan secara teori geodesi fisik. Terus dia bilang ini ngomong apa gitu, karena emang susah dimengerti kalau orang nggak tahu geodesi ya. Tapi ya kita bisa paham 100% seharusnya. Dan ini sebenarnya juga terjadi di sini. Kalau Anda bilang, Pak Punten, gaya berat kan harusnya diketahui secara global. Betul. Tetapi ketika kita punya data secara lokal, maka sinyal lokal itu juga tetap akan terekam, walaupun untuk bisa mengamatinya, kita harus punya sinyal secara global terlebih dahulu. Pusing tuh. Tapi memang gitu logikanya. Untuk bisa meresolve data secara lokal, seperti contoh di sini, kita harus punya data globalnya dulu, karena kita tidak akan bisa melihat data secara lokal kalau data secara globalnya tidak terdefinisi terlebih dahulu. Tapi intinya teman-teman, waktunya juga sudah mau habis. Ketika kita mau melihat data altimetri, ini hanya sebagai contoh saja, kita sebetulnya bisa melakukan banyak hal daripada data itu. Dari gambar yang saya contohkan saja, bisa kita lihat kalau datanya tidak cuma mewakili medan gaya berat, tetapi juga tidak cuma mewakili medan muka air laut, tetapi mewakili medan gaya berat. Karena ingat, muka air laut itu adalah representasi dari medan gaya berat seharusnya, toh. Terakhir, kalau misalnya Anda masih penasaran, mari kita coba lihat dari bagian dekat Sumatera yang ada di sini. Logikanya berarti ada landai, habis itu mulai naik. Sama seperti batimetri ataupun sama seperti medan gaya beratnya. Mari kita coba lihat. Benar nggak? Landai, habis itu agak naik. Masih loading. Masih loading juga. Jawabannya benar. Landai, habis itu ternyata agak turun. Kenapa di sini agak turun? Karena kalau kita zoom in, ternyata di sini ada trench atau istilahnya pertemuan subduksi antara dua lempeng ya di sekitar sini, itu menyebabkan permukaannya turun dulu baru naik sedikit. Dan kalau kita coba lihat dari gambar ini, betul ya, ada turun dulu sedikit baru naik sebelum ketutupan sama pulau. Di sini ada pulaunya, di sini sekitar sini ada pulau. Jadi ketutupan pulau, daratannya tidak ada. Kalau Anda bisa lihat gambar di sini, baru setelah itu naik lagi. Naik lagi secara rata sampai menuju ke atas sini. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada data altimetri yang tidak cuma mewakili muka air laut, tetapi juga mewakili medan gaya berat. Nanti di pertemuan 2 minggu lagi, minggu depan, saya agak lupa, minggu depan atau 2 minggu lagi atau bahkan 3 minggu lagi, saya akan tambahkan bahwa data altimetri itu juga bisa mendapatkan batimetri atau kedalaman muka air laut. Tidak sekarang, tapi saya mau sampaikan bahwa dia bisa mendapatkannya. Caranya gimana? Nantikan pertemuan kita di minggu tersebut. Sekian dari saya teman-teman, ini akan saya jelaskan di pekan depan. Inti dari yang ingin saya sampaikan dari gambar tadi adalah ada data atau tidak, ada data yang hilang atau enggak, ada informasi apa yang bisa kita ambil dari situ, dan juga variabilitasnya seperti apa. Yang nggak bisa kita ambil dari satu data itu adalah tren muka air laut, ya nggak bisa, karena kan kita butuh waktu lebih dari satu. Dan yang kedua, harus kita bandingkan dengan data tide gauge, tapi sebelumnya kita cari dulu data altimetri untuk semua waktunya, baru bisa kita bandingkan dengan data stasiun pasut tersebut. Itu saja teman-teman yang ingin saya sampaikan. Sebelum melakukan absen, ada homework yang ingin saya bagi kepada kalian. Kalian masih ingat bahwa minggu kelima dan minggu keenam adalah pembahasan tentang positioning di permukaan laut dan di dasar laut serta di kolom airnya. Dari situ dibuat PR, yaitu
membuat laporan singkat tentang bagaimana cara melakukan positioning di laut untuk 3 kegiatan. Kegiatannya mau apa silahkan pilih. Tambahkan dengan alasan mengapa Anda memilih metode itu. Dan yang kedua adalah dari ketiga kegiatan itu, desainlah atau rancanglah sebuah positioning akustik yang akan bisa memenuhi syarat untuk digunakan di dalam proses atau di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Jelaskan metodenya, mau LBL, mau SBL, atau mau USBL, atau gabungan dari keduanya atau ketiganya. Ditambahkan dengan sketsa dari alatnya, ditambahkan dengan sumber kesalahan yang mungkin terjadi, serta bagaimana cara untuk menghilangkan atau untuk memitigasi kesalahan-kesalahan tersebut. Deadline-nya hari Selasa minggu depan, 1 jam sebelum kuliah, teman-teman ya. Sekian dari saya, bisa ditutup dengan absen, sembari kalau ada yang ditanyakan. Terima kasih.